Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ambil makan ya guys. Kembali lagi nih di podcastnya Semansa Paski punya. Baik, saya sebagai host Canda Indah Semara. Kembali lagi dengan Indah. Tidak bosan-bosannya kalian melihat hostnya Indah terus ya. Dan rekan saya ada Aura Gita, ada Dian Indrastari Ada Bapak Ridho Fitra. dan baik Ayo. di episode 11 ini. Bapak Agus belum Udah tadi dikenalkan Pak Ridho. oh iya Oh iya mana? Oh, kameramen Irfan Ilmiah aja. yang paling lucu. Baik, ada di episode 11 ya Pak Ridho? Iya, 11 ya. 11 horror story. Jadi Lihat ini lagi. Jadi kita membahas tentang horror story. Semuanya Serem ya. ya Suasananya juga. Jadi kita hari ini bakalan bahas apa dah? Bahas Horror yang story. horor-horor aja. Kemarin yang ketawa-ketawa aja, Nah, sekarang benar. yang horor-horor aja. horor aja. Setelah selama 8 hari kita Libur. vakum libur karena sibuk Ujian. Nah, mereka 8 hari ya? tampak stres nih habis-habis ujian. benar. guys. Jadi kita refreshing jadi cerita-cerita tentang horor gitu. Mana Mungkin bisa ini episode refreshing? terakhir kita di 2023. Udah Ya, ujian ya. bingung ya. Tambah cerita horor tambah pusing lagi lah. Belum nanti nilainya gimana ya. Heeh. Benar. Jadi Oke. misteri. Kita tutup podcast kita di akhir tahun 2023 ini dengan cerita-cerita horor. Oke. Dan menegangkan ya. ini Bapak yang host. Enggak apa-apa. Kita semua apa-apa. anggota jurnalistik jadi host. Iya. Jadi sekaligus jadi tamu. Nah, Itu. Karena Nah, siapa nih yang mau ceritain tentang Pak Ridho horor dulu story? dong. Pak Ridho Kalau ada? Bapak diceritain nanti habis durasinya sama Bapak. Enggak apa-apa. Nah, Terus, atau Indah sendiri atau ada nggak cerita horor Pernah yang mengalami sesuatu yang horor gitu? Dia. eh, baru sih kemarin, tapi kalau diceritain horor sih nggak kayak merinding aja gitu. Waktu Emang kemarin, merinding termasuk kategori horor ya? iya, waktu iya, itu Nggak gini, takut. berdiri nggak bulu takut. kuduk. Bener. Jadi kemarin kan Indah, Bintang Pride guys. Emang manusia punya produk ya? jadi Bulu remang. Bulu remang. Enggak jadi horor ya. Kalau lanjut. jadi gini, kemarin kan Indah Peju Suami ini maksudnya melatih adik-adik pesantren di Cie, pelatih. Oh, pramuka. Pramuka. ya alhamdulillah jadi pelatih masih junior ya. Jadi waktu itu di SMP 5 Lembang Jaya. Jadi hari Jumat sore. Jadi waktu itu tenda cewek ada 2. Jadi FBI Goyang-goyang tendanya enggak, bentar. Terbang. Bukan. Jadi mereka itu latihan gabungan. Tendanya udah cuma tenda 2 A, sekolah. terbang gitu ya. Mending ada dum ya, langsung terbang ke bawah angin. Tenda A. ini kayak di horor Pak. Enggak loh, dengerin dulu. Jadi Makan dulu. di samping itu ada lahan kayak timbun-timbun apa gitu, banyak-banyak rumput gitu yang tinggi-tinggi. Ilalang. Ilalang ya, ilalang. Banyak hilang. Rimbun-rimbun. Terus Ida lihat tuh ada kayak apa namanya itu terpal yang terpal yang dipasang. Terus Ida heran, itu apa? Nah, tapi nggak Indah pikirin, ternyata dapat info ada yang baru meninggal jadi dikuburin situ. Terus udah kayak Oh, baru dikubur ya? enggak iya. Kenapa pakai terpal? Untuk apa namanya itu? Enggak, yang kelihatan tuh terpalnya gitu. Kayak terpal. Iya, kuburannya di apa namanya itu biar nggak panas gitu lah. Ditutupin biar enggak panas. Enggak di apa namanya? Kubur aja dikasih terpal. Kasih tonggak gitu. Enggak dia iya kayak Tiang, apa, bukan kayak tonggak. kayak atap. Biar nggak panas Kuburannya gitu. dia kasih apa di? Nah, biar kalau orang lagi cakul apa kan biar nggak panas orang itu kita. Oh. iya, tahu. Terus Oh, dikasih tenda maksudnya. iya, itu tenda. Tenda darurat. Playseat ya. Ya. Playseat ya. terus kata Indah waktu itu udah siap nih dikuburin mayatnya. Tapi pas itu Indah lagi masak jam 7. Indah ngelihat 7 apa ambulan, ini? Jam 7 malam. Indah ngeliat ambulan di depan banget, di depan tenda cewek. Ambulan? Iya, ini contohnya. Ini nih Puskesmas keliling kali. Enggak, Oh, enggak. tuh. Ini lapangan. Jadi di dekat ini apa namanya tuh tenda cewek, tenda cowok. Jadi ambulannya itu menghadap ke tenda cewek. Ida kaget. Ida waktu itu sendirian. Waktu Ida sendirian, yang lain adik-adik lagi materi. Terus Ida lihat, astagfirullahaladzim, kata Ida,
Kata Indah sih udah dikuburin mayatnya, ternyata belum, lagi dikuburin jam 7 itu. Oh. Jam 7 malam itu di Iya, situ. iya, Sama warga kan? iya sama warga. Iya, Sama warga. Terus Kan rame-rame biasanya ya, enggak mungkin sendirian kan. Enggak mungkin. terus Lu kira ngumpul kita- kucing ya? terus Enggak, kalau ngumpul kucing kan kesendirian biasa ya. jadi kemarin terus sekitar jam 9 jam 8 udah makan adik-adik, terus lanjut materi nih, lanjut materi. Mereka itu di dalam labor. Pertama Indah sama Gastro, terus Gastro di luar, Indah Itu di Gastro dalam. Adria Hidayat ya? Ya Gastro. Iya. ada Oh, di yang Gastro yang Nah, ada di episode sebelumnya ya. ya benar. Bang Astro yang terkenal itu loh. Terus Indah juga siap mandi waktu itu. Indah rebahan bentar di tenda, terus Gastro di sini aja, Indah takut gitu. Ini deket banget loh, ini tenda, ini tempat kuburan. Itu kan ilalang gitu. Kamu enggak takut gitu? Takut. Ya, sama ngapain? Gastronya gitu loh. Enggak. Karena takut ada orang mati daripada Gastro. Iya Ya. kan? Padahal lebih mencelakakan Gastro. Enggak dong. Enggak dong. Enggak, kalau Gastro aku Besok percaya. klarifikasi Gastro kayak. Gastro besok harus Nah, klarifikasi. terus waktu itu Gastro ya di luar jagain barang-barang nih. Emang dari dulu sih Gastro itu emang penjaga gitu. Iya, katanya sih. Terus? Terus Indah panggil-panggil Gastro, kok hening gitu dah, gitu kan? Kok? Terus Indah dengar orang orang berjalan di sekeliling tenda. Gastro kali tadi enggak jalan. Enggak, Namanya kan jaga tenda pertama- tuh keliling dia enggak, kan. Pertama kan Indah panggil, terus enggak ada Pak Agus kenapa komedi? nyaut, enggak ada yang nyaut, terus tiba-tiba ada yang kayak orang berjalan gitu. Oh, berjalan. Di sekitar tenda. Iya, waktu itu baru ingat pukul jam 9:30 Indah Pukul lagi apa tidur. jam? Jam. Kan ya? Iya pukul setengah jam 10. Iya. Udah Terus 1.30 ya. Indah baru ingat, oh iya tadi ada mayat baru dikuburin. Terus enggak Hubungan orang berjalan dengan mayat apa? iya kan Ya enggak ada. kan baru Keliling, meninggal kelilingnya banget namanya loh Pak. ketakutan kan. Nah, sebenarnya itu kan mungkin kayak- apa ya kalau di Apalagi sendirian kan. Bener. Iya, perasaan namanya Iya. juga perasaan ya, kadang benar kadang Perasaan enggak. bisa salah. Iya, sering salah. Perasaan gitu. namanya Perasaannya juga bisa salah. perasaan. Iya, Perasaan bisa juga salah. Perasaan ini banyak tadi, kok sedikit. Nah, kayak gitu kan. Horor ya, kok tinggal dikit gitu. Jangan ada tuyul nggak? Namanya dimakan. Terus Indah Terus, tidur. terus? Terus Indah tidur aja sampai jam 11 baru Indah bangun. Kamu bangun jam 11. Iya, Tidur jadi jam kebangun setengah sama 10? adik-adik baru masuk tenda waktu itu mau mau baris ke lapangan. Jadi mereka itu ke tenda, jadi Indah kebangun. Nah, jadi Gastro kamu kemana? Enggak, aku tadi keliling Ah, kan depan betul tadi labor, kan? depan labor, dia duduk di labor katanya. Berarti bukan Gastro yang Atau Korean Gastro. Korean. Koreng. Korean Gastro. Ya Koren. Dia nggak tahu tapi Koren ya buat kepikiran jaga-jaga. mungkin di kepikiran Indah ya. Pikirannya kayak ada ya ini baru ada mayat baru dikuburin malam jam 7 mungkin dari Padang kata orang. Dari Padang mayatnya. Ya, Mungkin dari rumah sakit kali ya. Bener, iya makanya jam 7 itu baru datang ambulannya. Enggak mungkin lah masa dari rumah Merinding loh. sakit. Dari masjid biasanya kan? Atau dari apa? Enggak, maksudnya Atau- mungkin lagi sakit dirawat di Tapi biasanya kalau dari rumah sakit itu dibawa dulu ke rumahnya. Iya kan makanya itu tadi. Kecuali- Kok dari rumah sakit iya, langsung ke apa mungkin enggak iya. mungkin kan? Maksud Indah itu dari lama nih mayatnya, maksudnya dari Padang kan jauh tuh diurus surat-surat gitu. Sampai di Terus, Malang Jaya kan? jadi terus gitu. ke rumah si Rumah mayat duka, dulu, bener baru Rumah ke duka, rumah duka. Tapi yang pasti tuh dari Padang sampai ke apa pasti naik mobil iya kan iya ya. bener gitu. Mungkin dia terbang sendiri. Nah itu aja. Bapak Rido, katanya kemarin ada ya. Duluan. Pak Agus mungkin ada Oh, Indah horor-horornya panjang. selama di Kalimantan mungkin. Kulina panjang Pasti ceritanya. ada kan? Iya. Horor di Kalimantan ya. Iya, horor. Oh, Indah suka Ada horor sih banget, dulu jadi kan merinding. horornya di Kalimantan tuh ya. Horornya sih mungkin perasaan aja sih sebenarnya. Sama Perasaan lagi. berarti perasaan. Emang perasaan. Emang perasaan ya. Perasaan. Maksudnya ketika kita dikasih apa namanya ya, ditakut-takutin terlebih dahulu ya. Ya, dikasih sugesti lah. Ah ya sugesti tadi sugesti. mereka. Itu pasti kalau misalnya tidur kebawa tuh. Iya. Kebawa ngimpi. Ha, di ngimpi itulah paling ya. Oh, jadi ceritanya gini, saya kan baru dari Padang, kami penempatan kan di Kalimantan Barat di Sanggau tuh. Dapat tempat yang terpencil juga lumayan. Kami itu tinggalnya nyampe di kampung tuh jam 2 siang. Rupanya kampung tuh rumah yang kami tinggali kan rumah bekas PKK.
Jadi tahulah rumah bekas PKK kayak gimana PKK ini bentuknya. ibu-ibu itu. Iya, kegiatan ibu-ibu PKK. Kan kosong ya. Pas kegiatan Tapi di sana ada nggak sih bapak yang nunggu di sana, maksudnya Iya. guru yang tinggal di sana gitu. Cuma kamarnya kan kita sebelahan. Kita nggak satu kamar berdua gitu kan. Tapi ada kamar disekat. Rumahnya kecil. Tapi yang horornya paling-paling ya rumahnya itu di ujung desa gitu. Kita bukan tinggal di perkampungan yang desa, tapi di ujung. Di ujung tuh sebelahnya itu kebun karet, depannya itu Sungai Kapuas. Jadi kalau kita mau refresh di depan tuh ada Kapuas. Jadi tiap hari kalau misalnya mau lewat lalu lalang kapal pengangkut atau kapal apa, depan situ. Kok malam pasti dingin karena dekat sungai. dekat sungai. Nah, terus Sore udah sampai sore di sana, mandi kan. Mandi pertama kali di sungai itu sungai di Kapuas. Ketemu dengan bapak yang tinggal rumah sebelah. Jaraknya dengan rumah sebelah tuh sekitar 50 meteran lah, 50 meter. Bapak nih suka bercanda, suka nakut-nakutin tuh. Habis itu dibilangnya kan, oh ini bapak baru ya yang ngajar di sini. Iya pak, ya kan. Hati-hati loh. Tuh di depan di sebelah rumah tuh ada pohon randu. Tahu pohon randu? Pohon randu tuh kapuk. Kapuk. Kapas ya. Kapas ya. Jadi pohon kapas itu siapa penunggunya? Biasa. Identik dengan siapa kira-kira? Kalau yang Ina tahu itu identik dengan Cewek kayak- cantik ya? Cewek cantik ya. Terus tebu besar itu apa? Genderuwo. Oh gitu ya. Merinding. siapa ya kalau bahasa kita? Kalau bahasa kita siapa? Siapa ya? Enggak tahu, tapi Gak tahu ya. Jadi kami sore itu udah ada disugesti, Pak Agus di sana tuh nanti kalau hati-hati malamnya ya, gitu ya kan itu. mbak-mbak Ada cewek cantik sana nanti katanya. Cewek cantik itu. Tuh belakangnya pohon randu itu rumahnya tuh. Nah, dia nggak ditebang-tebang tuh, punya desa tuh katanya nggak boleh ditebang. Gini. Jadi sebelah rumah tuh dekat dapur ada pohon randu, pohon rambutan. Rambutannya tuh rimbun. Nah, depan lagi ada pohon rambutan lagi. Udah rumahnya di ujung desa, dapat pohon randu. Pohon randu nih. Pas malam, karena udah tersugesti tadi ya, sugesti sorenya itu pas mandi, dia bukan bercanda ini gimana, tapi ya di sugesti yang kayak gitulah yang agak lumayan gitu. Dan kita ke sana pun agak gimana ya? Kita Kalimantan, taunya orang di sana apa tuh mandau terbang, kisah mistis. Mandau itu. Ya, yang pedang panjang yang dulu kan perang antar kampung, antar rumah, mandau berdarah. Tebang-tebangnya mandaunya. Ya dulu katanya. Dulu kan ada pas konflik antar suku kan ada dulu, terus ada Madura satu lagi. Ini ada dua tuh. Biasanya kalau untuk tradisi sana tuh antar suku, antar rumah panjang, dia kan punya suku sendiri tuh. Satu rumah panjang, satu rumah panjang. Satu lagi antar Sama suku kayak tuh kita Sama ya. kita ada rumah gadang yang kayak rumah gadang. sama Tapi kayak kan di sana Minang kan ya. tuh perebutan apa ya? Kalau dengan cerita mistis daerahnya kan memang mandau berdarah apa namanya? Ya, Kok masih tuh? iya ada Kepala dibayar dengan kepala. Kayak gitu ceritanya kan. Kita ke sana sebelumnya juga udah tersugesti juga nih. Di pas pelatihan kami diwanti-wanti. Kalian kalau ke sana harus hati-hati. Kalau iya, kalau tidak gitu. Maksudnya kayak karena budaya kita beda, di sana dengan budaya yang kontroversial, maksudnya bukan kontroversi ya. Dia emang budaya dia gitu. Kasar, maksudnya ya beda lah sama kita dari segi makanan, minuman. kameramen aman. Itu kayak gitu ya. Nah, malamnya itu yang horornya paling karena sudah tersugesti itu dalam mimpi ya jam 12 malam, jam setengah 1. Itu tadi yang didatangin cewek malam-malam tuh gitu. apa kata ceweknya? dalam mimpi, kan dalam mimpi itu ya. Ngobrol enggak sama Pak Gus? Ceweknya. Komunikasi enggak? Lihat aja enggak? Halo Mas. Enggak ada halo ini. Namanya gitu ya, dia terbang ya. Biasanya kalau Terbang? Cuma iya. Biasa kalau dalam mimpi itu lebih ke nampak lebih aja. nampak wajahnya emang cewek dia. Emang cantik. Iya. Cantik. Ya cantik, dibilang cantik ya gitulah. Bajunya Pakai Cuma masalahnya kayak dia sampai lemah makin mendekat kayak di zoom gitu. Bentar, Dia jadi merinding. Kayak Gini gitu ya. kata orang-orang. Jadi- Kalau kita lagi mimpi hantu tuh kayak
cepet-cepet harus bangun, apalagi hantu itu Iya, mendekat cepet-cepet kita. bangun. Pokoknya jangan hilangin komunikasi di dalam mimpi itu sama Kayak gitu. Kan tiap orang tuh kan memang jin tuh ada interaksi dengan manusia gitu kan. Tapi kata orang itu biasanya kita kayak sugesti itu kan. Iya, sugesti itu sebenarnya sugesti terbawa sebenarnya. ke mimpi gitu. Terbawa ke mimpi. Jadi jinnya karena kita takut Menggambar sama jinnya, dia ya. jadi jinnya memang masuk ke dalam mimpi kita. Iya masuk karena digambarkan gitu ya. Karena kita tahu kan kalau misalnya orang langsung dengan kondisi terbang langsung dekat. Nah, gimana sih? Iya kan? Udah Karena dekat susah gitu. bangun ya. Kalau kita emang susah bangun satu, yang kedua kondisi kita di posisi itu kadang ada sadar nggak kayak. Kalau sadar misalnya dalam mimpi, kalian pernah ngalamin nggak mimpi dalam mimpi? Pernah ya, oke. Berarti mimpi dalam mimpi kan ada suatu kondisi titik kesadaran ya, agak sadar. Oh ya, saya sedang bermimpi. Ini mimpi pasti nih. benar, Kadang kayak gitu ya. Mau dibacain apapun kadang-kadang mau bacain surat kadang-kadang nggak mempan gitu, tergantung kita. Itu otomatis jalan yang ke kalau dalam mimpi sih saya lempar dengan benda yang ada dalam mimpi itu gitu. Lempar-lempar rupanya kebangun kan? Iya. Lihat jam 1 coy, gimana ini? Masih panjang buat pagi. Masih panjang subuh. Masih panjang Jam juga. 5 masih lama ini loh. Masih 4 lama. jam lagi. Tahu solusinya apa waktu saya dulu? Tahu musik box? Ya. Musik box yang segini, besar segini ya. Yang Ada kecil gambar kan, rokok tuh. Iya kan rokok. Saya hidupin sampai pagi. Nggak bisa tidur tuh. Hidupin Musik apa orang ngaji-ngaji? Hah? Orang ngaji lah Pak, masa ya musik? Saya waktu itu kan nggak ada handphone yang bagus, ada ngaji download apa. Kan pakai memori waktu itu bukan? Memori. Iya, ada memori. Saya nggak ada masukan. Memori ada, cuma kan saya nggak ada masukan ngaji. Saya nggak ada persiapan untuk ke situnya ya. Ya kita musik. Kayak gitu. Emang musik box tuh saya hidupin sampai pagi. Rupanya malam apa tuh sampai pagi, bener-bener pagi. Kalau pagi di sana, kalau kita di sini kan mending ya. Kalau subuh jam 4, jam 5 tuh udah ada orang azan ya. Kalau di sana kan boro-boro. Kita loh orang yang muslim, yang sekelilingnya kan enggak gitu. Dan jarak musola tuh dia di seberang sungai. Jadi kalau misalnya mau terdengar suara azan tuh sayup-sayup sampai itu. Kadang kedengar, kadang enggak, kadang dengar. Gitu. Karena terbawa angin kan. Nah, tuh ceritanya. Tapi paginya ditanya sama teman yang kamar sebelah, kok hidupin musik semalam bagus? Enggak apa-apa ya. Daripada temannya takut ya. Enggak, tapi ujung-ujungnya iya dia dulu. Rupanya lama beberapa hari saya cerita tuh sama dia gitu. Rupanya dia juga pas malam, itu malam pertama ya. Malam pertama dia juga pas dia tinggal di situ. Malamnya kayak gitu. Iya, mimpinya kayak gitu juga. Cewek juga. Berarti emang dia yang mau perkenalan. Nang, ya, tapi kan tersugesti. Iya. Sugesti. Tuh, itu satu sih. Terus kemudian waktu PPG ada juga nih. PPG kan kita di asrama tuh. Kan tahu asrama kan? Asrama tuh kan penduduknya kan apa ya? Ganti-ganti ya. Per tahun tuh kan ganti-ganti kan? Tahu kan asrama putra? Iya. Asrama putra yang dulu, yang asrama putri. Ya. Putri yang belakang MIPA tuh. Kan tuh berlorong-lorong, 1 lorong, 2 lorong. Iya kan? Gedungnya kan sebelahan tuh. Kayak tahu aja lu. kebayang aja kebayang. Itu pun sama juga karena biasanya asrama itu kan pergantian dengan mahasiswa baru, dia kan kosong tuh. Kami PPG kami menunggu ke anggota baru ada sekitaran punya apa tuh? Enggak ada. Kamera masih hidup kan? Kameramen. Pergantian sekitar 6 bulan atau sekitar 1 tahun lah. Nah, ketika masuk penduduk baru, warga baru, otomatis di malam itu lumayan juga gitu. Karena sama dengan rumah yang kosong kita tempati. Iya. Pasti suasananya lebih Mencekam. dingin ya. Iya, dingin, mencekam. Suasananya dingin. Itu Lembab yang gitu kan. lembab. Nah, karena tidak ada aktivitas manusia di situ. Bisa jadi ya ada penunggunya gitu. Nah, saya pas masuk asrama tuh biasanya kan dibuat daftar tuh. Per kamar tuh 2 orang. Saya lihat tuh. Wih, sendirian nih. Pak aku sendirian. Kamar 1.7. Wah, masih ingat saya. Kamar 1.7. Nah, itu di kamar paling lorong gedung A. Saya dekat dengan WC itu paling selisih 1 kamar. Sendiri tidur, biasanya kan ada 2. Kalau
kita laki-laki biasanya tidur jam berapa? Jam 12-an ya. Jam 1. Apalagi di situ kan ada wifi gratis kami dulu. Wifi gratis ya, anak negara dulu ceritanya kan. Waduh, Dibiayai negara. Di biaya negara. Cuma sebelumnya ada isu-isu juga. Lorong kami tuh lumayan agak greget gitu. Terus Pak Gus galak nggak? Ngalaminya pernah nggak kalian kira-kira ngimpi buruk tapi nggak bisa bangun-bangun? Pernah. Oh. Indah sering. Kayak apa ya? Hah? Indah sering. Tertimpa. Kayak gini. Tempe kalau. Tempe bahasa Minangkabau. itu tempe. Itu makanya Tempe siapa? makanya dalam Islam ya nggak boleh tidur terlentang, makanya Mereng ya. Rasulullah kan mengajarkan tidur Mereng ke kanan. Itu mereng satu. ke kanan gitu. Kalau itu kan faktornya kita capek satu. Badan capek kan. Mungkin aktivitas sehari itu mungkin full saya kan. Jadi badan tuh kan kaku gitu. Nah, ketika kehimpit tuh kalian kebayang nggak susah bangunnya? Karena faktor Ya, apa? kebayangan. sesak nafas ya kan. Sesak nafas kan ketika mau bangun. Ya nggak bisa. Yang agak Atau apanya buka nih? mata. Tahu loh orang kayak misalnya yang ngimpit kita tuh. Kelihatan. Nah, kayak gitu. Nah, Indah pernah juga Gitu ya? tangan Indah digenggam gini, pernah. Wah, tangannya Pernah digenggam nampak tuh. tangannya kukunya panjang. Wah, itu lebih apa? Kalau saya Itu serius, sumpah demi Allah itu. kalau saya cuma kelihatan dia tuh cewek, rambutnya pendek. Nah, beda sama apa? Tapi Rambutnya bangunnya, pendek gitu. Hah? bangunnya gimana? Waktu Bangunnya Katanya kalau kita udah ya itu tadi. dengar orang ngaji atau ya nggak mempan baca kursi pun nggak mempan. Baca ayat saya saja dapat- nggak bisa. Iya. kita aja ngomong nggak dengar kan. Iya. Nggak bisa, kalau waktu itu saya kondisinya masih bisa. Misalnya baca ayat pendek, baca apa. Kadang kan ada beberapa Pas mempan ya. dipas- Saya dapat saran dari temen sebelum tidur tuh. Mang, lu kan dibaca surat pendek kan apik dah. Di Pencarian. kan? Emang iya. Iya itu katanya kan. Saya coba pas waktu itu gitu Ada gitu. orang bilang gitu. Gitu langsung dia pergi gitu. Ya, langsung pergi kan? Langsung Iya, pergi. Kayak Kayak jadi di- kayak kita ibaratnya marah kan? gitu sama Iya kita marah. Jadi mentalitas kita. ya Allah ini tak Jadi mentalitas kita kan sebenarnya itu kan diuji. Iya, iya. Walaupun kita sama-sama makhluk hidup yang beda alam, mungkin ada distorsi ketika beda alam terjadi gesekan. Gesekan. Nah, mungkin di waktu kan kayak gitu. Walaupun ini kita nggak ada yang supranatural kan. Ada indra keenam nggak sini? Pipang ya? Indra keenam. Nah, Indah kalau Pipang Indah QC. sering nampak sih Pak. Ada juga orang nawarkan buka ya mata batinnya. Oh, Karena gitu. Indah sering nampak Jangan gitu. mau, jangan Tapi nggak mau. Kan mau. Karena kata orang yang pernah rukyah, Indah kan sering rukyah. Jangan Iya. jangan berhubungan manusia dengan makhluk gaib. Apalagi mempelajari ilmu gaib itu nggak boleh. Nggak boleh. kalau Sekedar mau tahu dilepas aja. kalau mau dilepas kan susah kan. Ini aja pakai jimat. Kemana-mana pakai jimat. Oh, jadi Indah pakai pagar diri. Kayak apa ya? Indah Kamu nggak boleh pakai cimat loh. kenapa? Kesirik jadinya. Sebenarnya emang nggak boleh. Ini dalamnya tuh kayak Pasti ya- bacaan surat gitu Pak. Pasti ada di Iya. perut ya. Dalam Ada diikat ya. Yang diikat. Nah, benar Gitu. ini yang saya tahu aja ya. Iya, ada baca Apapun bawang, bentuknya, apapun bentuknya, Emang benar. apapun bentuknya ya, entah dia itu tulisan Arab, entah tulisan apa. Sebenarnya kan nggak Iya, boleh nggak tuh. boleh. Ah, tuh. Tapi cuma namanya orang tua kita kan khawatir. Ya, kalau tetap orang tua tetap. Apalagi Lebih baik menjaga nggak sih menjaga diri. Indah lagi. Mungkin indah lagi. Itu gilir sih itu. Bapak Nggak, aku nggak ada. Saya udah aja itu aja. Tapi itu pun kalau saya rasa itu sugesti aja sih. Anda penasaran Karena sama tersugesti dari awal ya. Kameramen kalian kemana-mana nggak sih Pak? Kameraman. Indah lagi. Kameramen. Anda penasaran sama cerita Indah yang digenggam gitu. Gini. Indah kan termasuk orang yang Habisin, bisa Pak. melihat ya. Melihat hal-hal gaib gitu. Nggak ada lagi. Udah dari kecil Nggak ada lagi. juga pernah ngalamin hal-hal mistis gitu kan. Dari kecil. Dari kecil. Itu pun Emang udah terbiasa Kak. ada orang bilang, orang pintar bilang memang ada orang penjaganya. Oh. Gitu kayak kodam sih. Kodam. Tapi Kodam. kodam Wah. ini kayak orang apa ya? Kodam. Siap Waspadalah. gitu. Kayak pakai jubah putih, sorban putih gitu. Oh. Putih-putih Kak. Itu orang menjaganya. Jadi tapi kadang yang menjaga tuh kadang kayak mana ya? Itu sesuai sifat kita. Kalau dia marah, kalau kita marah, dia nggak mau melindungi kita, kayak kita berbuat buruk gitu kan. Jadi ya kalau menolong kita tuh kayak kita berbaik. Iya, karena dia termasuklah kayak jin baik lah gitu. Indah merasa pernah ditolong nggak? Pernah nggak merasa ditolong? Pernah merasa ditolong? Enggak sih. Kalau yang Indah merasa pribadi, enggak Iya. pernah.
Ya emang ya Indah pribadi lah. Iya siapa ya? Nggak ada, mungkin ada beberapa yang ditolong ya. Tapi Tapi yang di atas juga ya. kali Tetap yang di atas yang nolong ya gitu. pertama kali mistis mengalami mistis itu dari bayi. Jadi kan Kok Anda ingat bayi? Enggak, diceritain sama Oh, ibu. diceritain. Oh. Oh, Kalau diceritain. kayak bayi mungkin Diceritain sama orang bahaya tua. ya. jadi kayak apa ya? Dulu kan rumah Indah kan di Pekanbaru. Jadi Pekanbaru kan rumah kontrak. Jadi kontrakan tuh bekas kayak apa ya? Kayak kolam ikan, tapi dulu situ tempat orang yang membuang mayat pas penjajahan, terus diratain gitu, dibuat rumah di atasnya. Jadi kan ada juga orang sebelah rumah kan sering juga ngalamin hal mistis gitu kan. Oh, Jadi kalau di tempat Indah waktu itu di rumah kata ibu ya sering orang mandi juga. Nenek Indah kalau pulang ke rumah ibu kan, Indah aja ada orang yang ngayun Indah, orang besar, tinggi, Waktu bayi nih. Mm-mm. di ayunan. ya ayunan, Kata neneknya. dia yang ayun, orang besar tinggi, laki-laki, mukanya kusam, kukunya panjang, dia yang ngayun. Itu serius. Itu pun Kelihatan. dan juga ada hal mistisnya kayak ular kobra gitu kan, masuk dalam rumah, Ular ke kepala manusia. tapi di dekat ayunan aja gitu, dekat ayunan Indah. Oh, Nggak mau nyotok apa, Nyotok. Matuk. Ini bawa ke bawah apa bahasa daerah? Nyotok. Lah lanjut. Nggak mau mak atau cucu kayak di sekitar ayunan. namanya orang tua si status kan, dipanggil lah orang luar, tetangga gitulah. Terus dibunuh ular itu. Nggak beberapa hari kemudian orang itu sakit dan buat agak 3 bulan kemudian juga orang itu meninggal gara-gara siap bunuh ular itu. Jadi Mungkin udah takdirnya kali ya. Ya itu kan terlepas dari takdir ya kan. Itu takdir ini loh. tapi namanya orang Praduga ya. beranggapan gitu. Praduga. Tahu lah orang tua kan, Iya, nah, percaya sama hal-hal gitu. Karena dari itu juga ibu pun pindah lagi ke Oh, rumah. jadi pindah? Ke nggak jauh juga dari situ. Cuma pindah. Kenapa nggak jauh daerah aja? rumahnya? Terus setelah pindah Setelah pindah ada lagi enggak? Masih itu rumah lama Aman, juga kontrakan. sih. Setelah pindah itu kontrakan namanya di Gading ya. Gading. Ya. Kelapa Gading. Enggak Gading namanya. Sekarang ada Terus di Gading. belakang itu ada sumur. Dari Gading ke Gading. Tua. Ah, semua tua. Ah, ya Di situ biasa sih. dulu kan sumurnya itu pendek gitu kan. Ya. Itu pun ditutupin. Dulu situ ada orang anak kecil masuk. Oh, Berenang. enggak. Enggak, Jatuh. maksudnya jatuh. Tenggelam. Jadi Karena orang nggak yang tinggi punya dari rumah itu pertama, makanya dikontrakin gitu. Oh, jadi karena kontrakannya anak murah. yang punya rumah. Iya. Karena kontrakannya murah terus diiyain sama ibu gitu kan. Jadi ibu pun pernah cerita, Indah main belakang itu walaupun udah ditutup ya. Indah pernah main belakang itu kayak berbicara sendiri kayak main Kayak sama main sama orang anak- tapi anak nggak ada lain. ya. Nah, tapi Tapi nggak sendiri. ada gitu. Jadi namanya orang tua kan khawatir gitu kan. Nggak ada apa-apa ya. Kan ini jadi horor juga kan. Habis. Bocor. Nah, terus dibilang terus diobatin lah sama ibu kan. Kok nenek namanya nenek dekat situ. Orang Jawa kan bisa, kebanyakan bisa ya. Bisa apa ini? Bagus enggak bisa. Kebanyakan ada, kebanyakan. Aku sih no, aku sih Bisa no. ngobatin Ngobatin hal-hal kayak gitu. Terus Sebenarnya itu gini tergantung bilangnya, Ya disclaimer ya guys. Ini Disclaimer. tergantung orang Jawa ya. Iya, tergantung. anak kamu bisa ngelihat Hmm. kayak bisa sampai besok, tapi dijaga ya gitu. Mata batinnya kayak lemah gitu kan, bisa terbuka kapan aja gitu. Oh ya, jadi dibuatkan jimat sampai SD. Biar gak bisa lihat-lihat gitu. Iya. Oh. Jadi sampai SD buka karena udah sempit. Oh, terus dibuka. Sempit Terus talinya gitu kan. Nah, SD Buka dibuka. terus lihat Terus dari SD sampai SMP tuh sering lihat. Tuh serius, sumpah demi Allah. apa yang Indah lihat tuh apa aja? Kayak berarti dunia mereka tuh sama kayak dunia kita. Iya, cuman Yang dilihat tuh. kalau Indah pelajari ya dari kayak Ustadz yang Rukyah Indah, jin tuh di mana-mana ada. Ya. Ada. Ada 3 jenisnya katanya. Ada yang nempatin tempat itu. Nempatin tempat itu. Ada Jantung lemah nih kayaknya. Jantung lemah kayaknya. ada yang melayang. Ada maksudnya melayang, tetap melayang gitu kan.
ada yang berpindah tempat. Kalau tempat-tempat Oh, berarti ada nomaden. Ada yang menempati satu daerah tuh gitu kan. Bisa purba. Nomaden. Nomaden. biasa kalau tempat pohon-pohon tinggi tuh ya, Oh, iya. itu bilang ibu takut gitu kan, sering nampak nggak mau gini, terus dibawa lah Rukiah sama ibu. Iya kata orang Rukiah, kan kita kan Rukiah nggak sadar ya, lah mungkin sadar cuman yang ngendaliin tubuh kita itu nggak kita gitu. Itu siapa? Jin dalam itu Aing macan. Enggak dong. Terus. terus Macam beda suaranya sama sini. Terus katanya sering-sering aja sholat kemana-mana, baca doa, terus kalau mau tidur baca ayat kursi atau apa, terus kayak baca surat apa ya, ada dalam Al-Quran tapi nggak pernah baca itu. Dianjurkan baca itu, terus dicarilah daun apa Bidara. namanya ya, bidara. Airnya tuh diminum, kok nggak digini-giniin ya. yang gitu. Itu buat rukiah daun Gini. bidara. Air daun. Air daun itu karena Kayak daun gini, bidara tuh kayak gini, memang gini. takut jin. Iya, itu emang untuk mengusir jin daun bidara. Itu ada dalam Al-Quran. Karena aromanya ya. Nggak tahu sih. Kan ada di Al-Quran. Terus Kayak Terus kalau Indah ya merasa takut ya takut gitu kan, tapi kadang orang nggak percaya ya sama cerita apa kan mistis, tapi kalau memang ada makhluk gaib itu memang ada gitu kan. Kadang orang, Indah juga pernah kan ketakutan mainan horor gitu kan. Sebenarnya mainan horor sama dunia nyata tuh berbeda kan. Kalau horor, mainan horor kan banyak jump scare-nya gitu kan, makanya kita takut gitu kan. Tapi kalau ketemu yang asli lebih kayak apa ya, dia tuh seram tapi nggak segitunya kayak di dunia nyata gitu. Iya. Jadi kan mereka tuh sama kayak kita juga kan. Sama ada jenis kelamin juga, Iya, ada iya, sama semua Ke kita gimana nih maksudnya? Beda kayak sama. Kayak manusia deh. Kayak manusia ya sama, juga. cuma Aktivitasnya nggak sih? dibatasi aja Pak karena bentuknya. Iya. Kata juga pernah dengar sumber kan, kenapa manusia dibatasi dengan jin ya karena ada yang kelebihan mereka yang tidak bisa kita, nggak boleh kita lihat gitu. Makanya dijadikan makhluk gaib gitu. Kelebihan mereka Nggak bisa kita lihat. yang Nggak nggak bisa. boleh, yang nggak boleh kita lihat. Nggak boleh kita lihat, makanya Kayak dibatasi. kan kadang bisa jin Nanti itu bisa takutnya itu, menyerupai manusia. Nah nanti takutnya kalau kita bisa lihat kelebihan mereka, kita bisa mendewakan dia. Iya gitu, kayak mentuhankan dia gitu. Oh iya. Bisa. Jamu itu. Ya. Kalau sering lihat mah sering banget. Sampai sekarang. Sekarang Sekarang lihat kan? enggak. Lihat kan? Nah, maksudnya lihat Pak Rido gitu. Iya. Sekarang lihat kan Pak Rido gitu. Gitu. Terus ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ke Enggak. Sumpah nggak ada, Kak. Aura. Serius guys, aku lu nggak pernah. Kalau enggak Bapak, Nggak pernah lantaran nggak kesimpan, mungkin besok gilirannya ya. Nggak mau. Di rumah sakit Indah juga pernah, waktu Indah masuk rumah sakit kemarin. Waktu jadi di kalau daerah nah, sendiri. tapi kalau orang emang yang dasarnya ya anak-anak indigo itu biasanya emang bisa. Kamu anaknya Indigo? Cuman anaknya hampir-hampir kayak indigo sih. Sering lihat. Apa namanya itu? Kayak Anak Indra Kandang. Gitu. Apa namanya? Kadang kan orang nggak percaya ya apa yang kita ceritain gini-gini kan. ya Tapi ini terserah mereka yang nonton percaya apa enggak ya, terserah. Dengerin aja guys. tapi kalau memang memang harus percaya kalau alam gaib itu memang ada. Ada. Pak Rido? Bapak Rido? Bapak lagi ya? Kan Oh iya, ceritakan. Enggak. bentar. Apa? Si Chandang Oh ada iya, ini oh tadi iya ya. kayak tadi yang kuku Enggak panjang. usah takut ntar enggak tidur. Ya sih. aku. Udah merinding. Mungkin. Intinya jangan tidur telentang. Ya. Kalau tidur mereng sesuai sunnah Nabi. Itu satu. Yang kedua ya jangan lupa baca doa. gitu. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Gini diginiin tangannya memang jelas. Takut kok. Ya, mungkin kita cerita di episode lain kalau yang itu ya. Mengingat durasi ya guys. Biarkan mereka Ditimbulkan itu ya. kepo dengan cerita Dian yang ini. Ini tinggal sesi Ya, Pak Rido aja. kalau pemirsa atau penonton kami yang mau dengar kelanjutan cerita Indah, boleh di request, boleh di komen. Di request ya. Komen. Pak Rido mungkin ada cerita horor ketika mungkin makan di restoran mungkin kan atau di kafe kan. Kita makanannya udah habis. Waduh, dompetnya nggak ada gitu. Nah, kan horor. Itu lebih horor. Lebih horor. Apalagi isinya Oh, kosong. ya, nyuci piring. Silakan. Tapi kalau Bapak sih ceritanya kan
cerita horornya mana ya? Lebih Banyak. kalau Itu di- yang dulu Ya. tuh pulang malam nggak berani itu loh. itu emang penakut dari kecil sih kalau Dari kalau kecil. ya itu tuh. Cuman kejadian-kejadian horor itu yang pernah dialami waktu naik gunung. Nah, dulu kan Waduh, lagi anak gunung sering-sering Merapi. naik Apa gunung nih? nih. Gunung Merapi. Gunung apa nih? Mana ada Ya, gunung yang Gunung Merapi di kejadian Jawa. ini di Gunung Singgalang, Marapi. Singgalang. Oh iya buat Tapi katanya. Iya, karena Marapi. karena Marapi. saya juga pecinta gunung, saya sering nanjak gunung, saya turut Kita tukar berduka cita pada korbannya. Musibah. Korban musibah gunung Marapi. Gunung Marapi Tolong deh, Sumbar. jangan nakut-nakutin. Kameramen juga sendiri Kan guys. kami juga turut berduka cita. Kasihan ya. Anak apa? Kebanyakan Nak pensi. Anak Oh, Iya, kuliah. Tapi harus diingat lagi, kita menanjak itu tujuan utama kita bukanlah puncak. Puncak hanya bonus, tujuan utama kita pulang dengan selamat. Lah, ayo kita lanjut. Ah, surprise. Pulang dengan selamat. Ya. Jadi waktu ini kejadian kan di Gunung Merapi. Merapi. Marapi. Merapi astagfirullah. Gunung Singgalang. Nah, Gunung Singgalang. Singgalang tuh memang waktu terdengar itu juga horor. iya, Singgalang. antara Ada gunung danaunya nggak sih Pak? Dekat iya juga. Telaga Dewi namanya. Telaga Dewi Di kan. atasnya. Jadi kan di Sumbar nih ada beberapa gunung ya. Gunung Talang, Singgalang, Marapi, Tandike, Singgalang, Gunung Pangilun ada. Sago, Gunung Padang. Gunung Talamau. Ya telah mau. Yang horornya itu, yang paling horor tuh kata orang ya Gunung Talamau, Sama kemudian baru Singgalang. Singgalang. Nah, ke Singgalang ini karena kejadian ini saya hanya satu kali itu ke Singgalang. Bapak hanya satu kali itu Singgalang dan nggak berani lagi sampai Baru sekarang. pertama kali itu dan nggak mau Iya, lagi. pertama ke Singgalang Pertama dan dan terakhir terakhir. kali. Iya, Itu terakhir kali. nggak berani lah. Nah, kami itu waktu itu dari Padang ya berangkat. Kami ada 10 orang kalau nggak salah, 10 orang. Rame ya. Ya 10 orang, satu orang cewek. Biasanya kalau kita naik gunung, bawa cewek itu jadi beban ya. Us, Kenapa beban? Banyak. Biasanya kita naik bisa efektif dan efisien waktu, bisa Bisa 4 jam. Jadi Ini kalau 5 bawa jam. cewek jadi 5 jam, 6 jam, 7 jam ya. beban. Beban. Waktu di atas gunung itu yang masak tuh cowok, cewek ngamek-ngamek. Ngamek-ngamek. Bisa kebayang ya, kita yang bawa barang dari Biasanya. bawah ya, carrelnya udah berat, sampai sana diriin tenda, Sangat habis itu beban ya masak lagi, Dengar-dengarnya sih kalau pulang-pulang bersihin tempatnya, Kalau kita, masukin barang lagi, pulangnya gitu juga ya, masih juga minta tungguin, berat capek gitu, ya kayak gitu ya. dengar-dengar sih Berarti kalau nggak ada cewek persiapan. gitu, Pak. Mungkin berarti Itu cewek yang mau daki, Cewek ya. Iya, ya enak. kan nggak ada persiapan berarti. Iya, diratuin sama cowok gitu. Itu beda lagi tuh. Ya waktu itu cuma satu orang. Kalau biasanya kalau di Mapala ya, dia kalau misalnya membawa yang cewek itu biasanya sore itu menjelang pendaki misalnya 2 minggu atau 1 bulan, mereka jogging dulu. Jadi emang siap ketika latihan fisik satu. Kemudian latihan dirikan tenda, latihan masak pakai nesting, kompor kecil tuh. Biasanya kayak gitu. Cuman cewek yang kami bawa ini emang cewek yang biasanya daki, cuman Biasa daki, ya. kami itu kan 10 tuh. 9 ini emang perdana ke Singgalang semuanya. Satu orang yang udah pernah ke Singgalang. Oh dia Targetnya. cewek. Iya. Target. Ya, bukan cewek. Yang satu orang yang pernah Singgalang ini bukan cewek. Iya, targetnya kan Ya, jadinya. jadi selebihnya kami ini ke Merapi udah, ke Talang udah. Emang biasa terus ke Singgalang doang yang baru kali ini. Nah, kami kan berangkat dari Padang itu habis zuhur, nyampe di Kota Baru apa? Pandai Sike. Pandai Sike. Pandai Sike. Ya Kota Baru juga sana. Ya, Pandai Sama Sike dengan di itu sini Kota Baru. Sekitar pukul berapa ya? Pukul 4. 4 lah. Ya kita kan selisih jalan dulu. Nggak kenal loh. 4 kan ke pukul Oh pernah searah. Iya pernah, tapi nggak pernah, nggak kenal. Udah bohong. Yain aja. Ya, orang tua. Orang tua. Terus Terus naik kan jam 4 sholat asar dulu di pos dekat stasiun TV Global TV itu TVRI. Stasiun Iya. TVRI. Iya. Bisa lah besok jurnalistik ke sana. Global TV Ya. apa lagi ya? Di bawah Singgalang kan sekarang ada baru tuh apa ya? Jenjang 1.000, sejuta ya? Enggak tahu. Ada baru sekarang. Oh, iya. Jenjang sejuta. Boleh lah nanti tim jurnalis. Iya. Di bawah yang 1000 bukan yang di Bukit Tinggi ya? 1.000 Bukit Tinggi. Banyak. Kalau di bawah Singgalang tuh kan sebelum masuk ke Singgalang tuh kita dari apa tuh kan apa? Ya udah nanti lah durasi, durasi. Oh iya ya. Nah itulah, ini durasi. Iya. Ya. Nah, jadi Lanjut. Nah, jadi gini, sampai mana? Oh, sholat asar. Nah, terus kami nanya, ini mau dilanjutin nggak nih? Kalau kita lanjutin, pasti bakalan
maghrib di jalan. Iya. Ya kan nggak boleh. Biasa kami itu nanjak habis maghrib baru start nanjak dari pos. Nah, tuh kata yang Satu orang nih, yang satu orang leadernya. ya nggak apa-apa lah katanya. Ya udah nggak apa-apa katanya. Jalan aja kita nanti sholatnya di shelter berapa gitu. Shelter 1. Ya aman-aman aja nih, aman-aman aja. Pas di shelter berapa ya, udah lewat dari mata air nggak tahu lah. Kan kita tuh kalau di Gunung Shelter Singgalang 3 deh kayaknya. kan di Singgalang itu kan kita nanjaknya Ngikutin tiang listrik. Ya. Kan ada tower di Ada atas, tower. tower TV, ada 3 tower. Nah jadi kita nurutin tiang keberapa tuh. Terus yang cewek ini bilang, weh halanganan tibu. Oh ya, Pak, kabarnya cewek kalau lagi halangan nggak boleh. Nggak boleh. Aja, tapi ini kan tiba-tiba kan. Iya, ya kan nggak tahu. Dari awal ya, dari awal kan nggak tahu kan kami dia itu. Dan keselnya Serem nih kami, ceritanya. keselnya kami kenapa dia baru bilang kalau jadwal halangannya itu dalam hari itu. Kan cewek kan bisa prediksi harusnya kan. Iya benar. Ya awal bulan Ya, kan. karena ada beberapa yang bisa Iya. prediksi, ada juga yang nggak bisa diprediksi Ya, gitu. benar. Wih, halangan. Terus gimana? Kata kami kan, sudah pakai softtek kok kan. Hah, berarti dia udah siap dong. Tahu dong, Jaga-jaga, dia- udah iya. jaga-jaga ya. Dia udah Jaga-jaga. tahu dong. Ayo udah. Gimana nih kata saya ke leadernya itu, ke leader kami itu kan. Oh ya nggak apa-apa kan kita udah separuh jalan. Mungkin dong balik lagi. Oh ya udahlah. Itu yang buat fatal sebenarnya. Itu kemungkinan Tinggalin itu. aja. Kayak Nggak bisa egoisan- juga. Kayak egoisan leader juga kemarin tuh. Jadi Harusnya tetap apa ya? Kalau emang kondisi itu tidak memungkinkan, sebaiknya turun kayak aja. ya, gitu. ya itu. Cuma setelah itu maghrib kami istirahat. Nggak ada kejadian aneh nih. Nggak ada kejadian aneh. Pas nyampe di Cadas. Oh iya. Batas vegetasi nih, belum sampai ke Puncak. ke puncak nih. Sampai di Cadas. Tahu vegetasi itu apa? Nggak tahu vegetasi. Batas hutan ya. Batas Ya, hutan. biasa ya. Tumbuhan. Ya tumbuhan. Vegetasi. Oh, belajar geografi udah. Nah, terus Vegeta. vegetasi. Vegetasi. Nah, jadi kami dirikanlah tenda di sana kan. Kami nginap dulu malam ini, besok pagi subuh baru kita ke Telaga Baru Dewi. naikkan. Nah, baru ke Telaga Dewi. Nah, kan kami tuh didirikan tenda, ada berapa tenda waktu itu ya? 2 atau 3 tenda, 3 kalau nggak salah, 3 tenda. Dan di tengah-tengah kami bikin unggun. Nah, berhubung saya ini orangnya ngantuk kan, hobinya tidur, masuk tenda orang-orang ini masih mengkowa. Waktu itu udah jam 11 malam kalau nggak salah, udah jam 11 apa jam 12. Pokoknya saya masuk tenda. Sebelum masuk tenda saya ke belakang tenda dulu mau buang air kecil. Bayangkan di hutan buang air kecil. Tapi udah hilang vegetasinya tadi. Enggak, kan masih batas vegetasi. Batasnya. Ya, cuma di atas Bukan di cadasnya. kalau Singgalang itu udah cadas, cuman kalau di Singgalang itu Pak Gus di atas tuh masih ada hutan lumutnya Pak Gus di sekitaran Telaga Dewinya hutan lumut. Terlalu mudah. Ya. Terus cuman vegetasi itu kayak semak-semak itu kan masuk ke agak-agak jauh dari orang-orang tuh pipis kan. Numpang pipis gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim numpang pipis. Loh, dadak kau lagi gitu kan. Iya, gimana dong? Iya harus izin. Iya. Iya. Tapi besok-besok bawa plastik ya. Botol Ya ya. kali dibawa ke sana ke sini. Oh pulang lagi. Iya, baru di rumah. Kayak sama dengan bawa sampah kan kita kan. Tapi di rumah ya sampai di bawah tuh kan ada tong sampahnya itu. Sama kayak sama itu. Terus Terus masuklah ke tenda kan, habis itu masuk tenda baru ibaratnya telayang-layang lah ya, telayang-layang. Tidur ayam Ya, dulu. tidur ayam. Ayam. Sleep chicken. Chicken gitu kan. Oh, masa kampung. Terus kayak ada harimau apa kan, kebayangkan suara harimau mengaung. Kaget kan? Gitu. Bukan ngeong tuh. Nah, kaget kan? Jadi langsung kaget, loncat keluar tenda. Wih, ngapain? Mengang. Gitu lah kan. Wih, ngapain? Karena di gunung itu kan kita nggak boleh ngomongin. Nggak boleh. Ya kalau kita lihat apapun diam aja. diam aja, nggak boleh kasih tahu. Jauh dari Jadi, tempat itu. wih, nggak ada apa-apa. Jadi teman-teman ini semuanya ngeh. Oh ya udah kayak kita tidur lagi besok istirahat. Tahu orang tuh jadi masuk tenda semua. Aman nih, malam ini aman. Malam ini aman, paginya kita naik ke puncak, ke Telaga Dewi lagi kan sampai hutan lumut. Aman sampai di Telaga Dewi masih pas kami dirikan tenda. Nah, teman saya ini mau boker nih, buang air besar. Mau buang air besar. Kalau di Gunung Singgalang itu kan kalau buang air besar kita kali lubang ya, gali lubang. Nah, dibawa lah Cangkul.
nggak bawa cangkul Pak Gus, bawa parang. Enggak, kan ada cangkul yang kecil tuh. Nggak, Cangkul multifungsi biasanya kalau untuk ke apa tuh kan. kami kebetulan ke waktu itu bawa parang, Barangnya lading lading. masih. Lading. Dari jadi pesawat, ayo lading dulu. Landing. Landing. Nah, jadi bawa parang kan, terus pas dia mau cebok nih, dia bilang, wih sekolah, mengas tuh gitu ya kan, ngapain dok gitu ya kan, itu apa? Ada orang, terus sedang tabedo kayak kan, sedang lagi apa? Susah. Rapat. Ya Lagi pokoknya. sesak. Ya kan tabedo bana. Iya, ya pokoknya Tabedo gitulah. bana lagi. Jadi pas abis itu nggak ngeliat saya lagi dia, terus dia cebok, dia timbun, dia balik lagi ke tenda. Totonya saya lagi masak di tenda kan. Wih, ngapain tadi panggil? Hah, panggil Pak. Nah, Berarti dia enggak. dia lihat bapak. Padahal bukan bapak. Padahal bukan bapak. Kamu pernah ke sana? Enggak bapak. Masalah. Atau dia bukan bapak. Bapak kan penakut. Ngapain sih? Enggak lagi ngapain juga mau lihat orang tabedo ya. Sedang tabedo. Kurang kerja aman. Iya, kurang kerja nama. Terus kan malamnya nih, kan tidur tuh dalam satu tenda tuh berempat. Pas tidur berempat tuh, saya paling di Pinggir. pinggir arah pintu keluar nih. Jadi 3 kali semalam itu kami dengar sama-sama dengar semua orang jalan ngelilingi tenda kami kan 3 tenda tuh dikelilingi tapi nggak tahu. Ketiga tenda. Iya, terus kami lihat keluar nggak ada orang. Oh, rame gitu ya. Iya, Kayak rame, rame, iya kayak ada kayak rame, pasukan. iya. Jalan nggak ada orang. Tidur lagi. Terus pas di tenda saya itu, di tenda saya itu kan tenda itu pakai resleting. Iya. Kebuka Pak Gus. Kok dingin? Kan pakai sleeping bag. Kok dingin ya? Kok kebuka? Tengok teman, nggak ada yang keluar satupun, tutup sampai 3 kali seperti itu. Kebuka terus. Iya, nggak tahu. Tidur kok kebuka. Anginnya kencang. Oh iya, Mungkin angin buka tenda. Ya. Nah, itu karena begitu kami Kameramen apa ya? berdua ya. Antisipasi. Karena teman tahu kan paginya diceritain. Tadi malam ada yang keluar enggak. Mungkin mereka tahu apa yang Dirasakan. ya. Maksud. Kalau gitu kita Memilih pulang diam. aja lah. Kita pulang aja lah hari ini. Enggak mungkin karena ada yang halangan. Enggak mungkin rasanya. Udah kami pulang. Ini dipercepat ya ceritanya. Dan kami pulang akhirnya ada waktu itu kami foto-foto pas turun itu kami ngeliat ada orang yang ngikutin di foto itu. Di foto kami itu nggak tahu, kelihatan orang. Padahal di sana itu jurang bawa kerel cewek dan cowok. Tapi masih ada fotonya tuh di laptop. Ya, terus sampai rumah. Part 2 ya, Pak. Spill. Ya part 2. Tapi masih ada kejadian habis itu habis Bapak nanjak itu masih ada lagi kejadian gara-gara efek dari nanjak itu. Bapak ketemu orang indigo dan segala macamnya. Nah, jadi gara-gara durasi ya, guys. Gara-gara durasi. Baterai lowbat. Udah hampir 1 jam nih Ya. episode. Jadi mungkin banyak lagi cerita-ceritanya, mungkin ada horror story di part 2-nya besok ya, mungkin bisa jadi ya. Nah, mungkin itu saja Indah. Karena Lanjut udah- cerita Pak Rido di part 2 ya, guys. Mungkin aja. Tungguin kelanjutan horror story part 2, guys. Masih ada kok ya kan? Masih ada, masih banyak. Ini juga masih banyak. Nanti kita cari apa namanya? Ipang Undang juga tamu besok. yang lain. Undang tamu yang lain yang mau ceritain horror stories. Ini baru perdana kita episode horror. Agak tegang. Iya, khusus tim jurnalistik. Ya. Belum tim yang lain ya gitu. Iya. Kalian penasaran kan? Tungguin aja. Kalau YouTube-nya pasti kan penasaran. Iya. Oke, apa namanya? Episode untuk Ya, minggu episode depan. Minggu depan episode. Indah ya. Untuk episode minggu depan. Tahun depan. Oh ya, tahun depan. Kan udah ini ajaran baru terakhir Bukan ajaran baru, semester baru. Iya, semester Semester baru. Bintang tamu kita di episode 12 itu ada dua Indah. Purna. Yang mau Purna nih, ketua dan wakil jurnalistik kita. Ya mungkin Ini kita baru akan diangkat bincang-bincang. Mungkin- langsung Purna langsung ya. Iya, mungkin dari auranya mungkin ada yang ditanya-tanya kenapa dulu kakaknya bisa gitu. Iya, iya, iya. Besok ya kan. Ceritakan pengalaman-pengalaman. Ya, supaya pertanyaan ya. Ya udah, tutup aja. Oke, terima kasih untuk pendengar setia kami. Jangan lupa di like, Komen. komen dan subscribe Follow. channel kami dan follow di akun Kalau YouTube akunnya YouTube. apa? Semasa Paski Entertainment. Iya, Semasa Paski Semasa Paski Entertainment. Kalau Spotify
podcastnya Semansa Paski dan Instagram. Instagram jurnalistiknya Semansa Paski. Jangan lupa di follow ya guys. Segitu dulu, terima kasih untuk tim jurnalistik atas cerita horror story hari ini. Saya jadi merinding deh. Iya, sumpah. dimanapun Anda berada, Jangan lupa berdoa, jangan lupa guys. berdoa. Jangan. Ingat yang di atas tetap satu gitu aja. Ya, jangan. Tiada kekuatan yang terlalu lebih kuat mempercayai. daripada yang di atas. Pesan-pesannya ya, pesan-pesannya. Dadah guys. Dadah, kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi